يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Shadaqallahul Adzim. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Abu Fatihah Al-Adnani yang akan menyampaikan tausiah pada malam hari ini, jajaran yayasan dan juga jajaran takmir yang hadir pada malam hari ini yang saya hormati, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita pada malam hari ini dapat hadir untuk mengikuti majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan ini adalah mampu mendongkrak iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sekaligus menjadi bagian daripada pemberat amal-amal soleh. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada seluruh sahabat-sahabatnya, dan juga kepada seluruh umat Islam yang senantiasa istiqomah, yang senantiasa komitmen menghidupkan sunnah-sunnahnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah acara kajian pada saat ini kita awali bersama dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana informasi yang sudah masuk pada WA panjenengan semua yang tergabung dalam grup Namiro, bahwasanya kajian untuk hari Ahad tanggal 3 Desember Ba'da subuh adalah Ustadz Rafiq Munawar LC, dilanjut dengan ngopi dan sarapan bersama. Kemudian hari Selasa 5 Desember yang akan menyampaikan kajian hari Selasa malam Rabu yaitu Ustadz Abu Ibrahim Muhammad Ali. Kemudian untuk Jumat pekan depan 8 Desember Ba'da Isya yang menyampaikan kajian adalah Ustadz Rafiq Munawar LC. Marilah kita ikuti bersama kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Fatihah Al-Adnani. Disilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'du. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah yang semoga dimuliakan Allah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam yang cerah ini. Allah mudahkan langkah kaki kita untuk menghadiri satu majelis ilmu yang semoga berlimpah dengan rahmat dan barokahnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, kerabat, sahabat dan orang-orang yang setia meniti jejaknya sampai hari kiamat. Ibu bapak sekalian, tema kita pada malam hari ini seperti yang terpampang di layar, membentuk generasi tangguh di zaman fitnah. Bapak Ibu sekalian, kalau ada sesuatu yang paling kita harapkan, yang paling kita tunggu saat ruh kita telah terpisah dari jasad kita, kemudian kita masuk ke alam baru, yakni alam barzah, maka sesuatu yang kita tunggu itu seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, wa waladun soleh yad'ulahu. Kenapa Nabi menyebut anak yang soleh? Kenapa Nabi tidak menyebut istri yang solehah? Tidak menyebut bapak dan ibu, tidak menyebut paman dan bibi, tidak menyebut kakak dan adik, apalagi tetangga dan handetolan. Tapi Nabi menyebut yang paling bermanfaat begitu nanti manusia telah meninggal dunia, waladun soleh yad'ulahu. Barangkali kalau orang tua, kemungkinan besar orang tua kita lebih mendahului kita. Artinya saat kita meninggal dunia, orang tua kita sudah tidak ada. Maka tak ada lagi harapan kita dengan orang tua.
Paman bibi kita mungkin juga demikian. Istri kita, begitu kita meninggal dunia, mungkin sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan, air matanya masih berlinang, kesedihannya terus ditumpahkan. Tapi begitu habis masa idahnya, kalau kemudian dia menikah dengan suami yang baru, yang lebih ganteng, lebih soleh, lebih kaya, lebih perhatian, mungkin nama kita tinggal kenangan. Kita pun tak punya harapan, apakah dia masih tetap mendoakan. Teman-teman kita mungkin hari pertama kedua di WA, di medsos disebarkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita merasa kehilangan, kita merasa berduka dengan perginya teman kita. Berapa lama kalimat itu bisa bertahan? Maka pada saat itu yang paling kita tunggu, paling kita harap adalah anak-anak kita yang tidak pernah terpisahkan. Artinya tidak ada yang namanya mantan anak. Mantan istri ada Pak, tapi mantan anak tidak pernah ada. Sehingga sampai berapa lama pun dia tetap anak kita, dan selama doa itu diucapkan, dipanjatkan, kita akan senantiasa mendapatkan pahalanya. Maka salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada orang tua yang memiliki anak soleh, dia terkejut pada saat mendapatkan karunia yang sangat luar biasa di akhirat. Ketika dia bertanya, ya Rob, dari mana ini semuanya? Maka Allah berfirman, dari istighfar yang selalu dibacakan oleh anakmu. Jamaah yang dimuliakan Allah, berangkat dari firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yahsal ladina law tarraku min khalfihim dzurriatan diafa. Orang tua, bapak ibu hendaknya khawatir betul terhadap generasi yang akan dia tinggalkan. Generasi yang lemah. Seandainya mereka meninggalkan di belakangnya anak-anak yang lemah. Lemah akidahnya, lemah akhlaknya, lemah ekonominya, lemah fisiknya, lemah iman dan ilmunya. Kelemahan ini yang membuat mereka akan tergerus, mereka akan masuk di dalam perangkap fitnah akhir zaman yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Ka kita imminal lail muslim, ka kita illailil muslim. Ketika kita meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan lemah ilmu, lemah iman, lemah amal. Ilmu yang digambarkan seperti cahaya. Bagaimana kalau kita berada dalam kegelapan? Kajian sekian bulan yang silam pernah kita singgung tentang hadis ini. Bahwa mereka yang hidup di akhir zaman seperti dikepung dalam fitnah. Seperti pada saat malam ini ketika lampu mati misalnya. Kita tidak ada cahaya, tak ada korek api, tak ada lilin, tak ada setitik pun yang bisa menerangi. Betul-betul gelap gulita. Kondisi gelap itu yang membuat kita tak bisa membedakan mana kawan mana lawan. Bapak-bapak yang hadir ke sini membawa keluarga di belakang pasti akan bingung, ketukar ketika ingin mencarinya, ketika ingin mencari sendalnya, mencari kendaraannya lantaran gelap gulita. Itu yang kemudian akan kita hadapi. Pada saat kita tidak memiliki cahaya, maka kita tidak bisa membedakan mana halal, mana haram. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang harus kita musuhi, mana yang harus menjadi kawan sejati. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka pesan Nabi SAW adalah badiru bil a'mal. Segera kalian melakukan amal soleh sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gulita. Bapak ibu sekalian, berbicara tentang generasi muda, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak sekali gambaran, catatan sejarah para pemuda yang mengukir prestasi dalam hidup mereka. Salah satunya yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda beriman. Mereka adalah para pemuda yang beriman dengan Rabb mereka, dan Allah kemudian memberikan tambahan petunjuk kepada mereka. Bapak ibu sekalian, Ashabul Kahfi, kalau versi guru TK atau guru SD yang kita dengar ceritanya, mungkin mereka akan menggambarkan dengan cara yang sederhana. Ada sekitar 6 atau 7 pemuda yang mereka berdakwah di tengah lingkungan yang rajanya zalim dan durjana. Lalu kemudian sang raja menolak dakwahnya. Pemuda-pemuda ini kemudian ditangkap oleh raja.
Lalu mereka berlari bersembunyi di dalam goa, tertidur 309 tahun lamanya. Ketika mereka terbangun, rajanya telah binasa, diganti dengan raja yang soleh, yang sangat berbeda dari raja sebelumnya. Kesimpulannya, Ashabul Kahfi tidurnya lebih lama daripada dakwahnya. Kalau cerita itu yang kita dengar, ya silahkan Bapak Ibu, ada filmnya Ashabul Kahfi. Kalau kita nonton jam segini, selesainya subuh nanti. 8 jam itu filmnya, menggambarkan perjuangan mereka yang sangat luar biasa. Ashabul Kahfi bukan pemuda kampung pengangguran yang tidak punya pekerjaan lalu lari dari kenyataan, bukan. Ashabul Kahfi digambarkan mereka adalah para pembesar kerajaan. Jabatan mereka adalah menteri-menteri yang tinggi. Bahkan salah satu tokohnya yang disebut dengan nama Maximilianus itu adalah Mustasyar Am, penasehat tertinggi kerajaan, sekaligus menantu dari Raja Decianus yang berkuasa di Philadelphia. Tapi mereka mampu menyembunyikan keimanannya bertahun-tahun lamanya, sampai suatu ketika Kaisar Jupiter akan berkunjung ke kerajaan Philadelphia, di mana seluruh rakyat wajib memberikan sujud sembah kepadanya, dimulai dari para pembesar istana. Saat itulah 7 pemuda ini mereka berembuk, apa yang harus kita lakukan? Hari ini kita tidak bisa lagi menyembunyikan keyakinan. Maka pada saat itu mereka memutuskan untuk terang-terangan berdakwah di hadapan raja, terutama di depan manusia yang bernama Jupiter yang mengaku Tuhan. Disitulah kemudian Decianus betul-betul marah, tidak bisa membayangkan penasihat tertingginya justru berkhianat, menantunya berkhianat. Akhirnya 6 pemuda ini, yang 1 pemuda itu adalah pemilik anjing, ya, mereka kemudian mengalami penyiksaan yang luar biasa. Ada seorang di antara pembesar kerajaan yang kemudian membantu membebaskan tahanan, mereka termasuk yang dibebaskan. Nah, kemudian mereka berlari bersembunyi di dalam goa. Singkatnya, kalau kita baca narasi, kita saksikan film tersebut, tentu saja ini semua adalah bagian daripada Israiliyat yang tidak bisa kita dustakan atau kita benarkan kecuali dengan dalil yang sahih, ya. Tetapi intinya sampai nama mereka diabadikan, kisah mereka diabadikan dalam Al-Quran, pasti mereka bukan pemuda sembarangan. Jadi Ashabul Kahfi bukan cuma kehilangan harta, bukan cuma kehilangan keluarga, tapi mereka juga kehilangan tahta. Yafirru bidinihi, mereka berlari membawa agamanya walaupun harus mengorbankan segala-galanya. Jamaah Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, sejarah Islam menyuguhkan banyak kisah generasi muda yang mengukir perjalanan hidup mereka dengan sangat gemilang. Nabi SAW hanya butuh waktu 23 tahun merubah wajah yang hitam kelam jahiliyah dalam kegelapan, berubah menjadi Madinah Munawwarah, kota yang bercahaya, penuh dengan hidayah. Ini semua karena Nabi salah satunya dikelilingi oleh generasi muda. Hampir 10 orang pertama yang masuk jannah, mereka semua masuk Islam dalam keadaan usia yang masih muda. Abu Bakar As-Siddiq di usia 37 tahun. Umar bin Khattab kurang dari 35 tahun. Ali bin Abi Thalib belum mencapai 15 tahun. Ada yang menarik dalam dialog dengan Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau memutuskan untuk masuk Islam, maka Ali bin Abi Thalib ditanya, apakah engkau sudah minta izin kepada bapakmu untuk masuk ke dalam agama baru ini? Apa jawaban Ali bin Abi Thalib? Kenapa aku harus izin kepada kedua orang tuaku? Allah yang telah menciptakan aku tidak pernah bermusyawarah dengan bapak dan ibuku. Kenapa aku harus bermusyawarah dengan bapak dan ibuku untuk menyembahnya? Ini jawaban seorang anak kecil, ya. Ada lagi Imam Nawawi, bagaimana ketika beliau diajak main-main oleh kawannya, beliau mengatakan, lastu khuliqtu lil-la'bi. Aku diciptakan bukan untuk main-main. Ini anak usia SD. Kemampuan vokalnya, kalimat yang diucapkan menggambarkan kedewasaan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kemudian kita bandingkan dengan realita kekinian, maka terjadi satu kontras, ya, pemandangan yang sangat kontras. Kalau kita lihat bagaimana kehancuran sebuah bangsa, kita bisa lihat dari kehancuran generasi mudanya. Andalusia 5 abad yang silam, pada tahun 1490-an, kita teringat bagaimana ketika Spanyol
mencoba untuk menjajah, merebut kembali kerajaan Andalusia, maka mereka mengirimkan mata-matanya sampai di satu perkampungan di Andalusia, menyaksikan ada anak kecil, ghulam, usia SD kurang lebih. Dia nangis sambil memegang anak panahnya. Mata-mata Andalusia ini, mata-mata Spanyol ini mendekat kepada dia. Kemudian bertanya, "Dek, kenapa kamu nangis?" Dia kemudian cerita, "Aku manah tapi nggak kena." Kata intel ini, "Kenapa cuman manah nggak kena saja nangis?" Anak kecil ini mengatakan, "Pak, kalau saya memanah satu target kemudian tidak kena, ya, memanah musuh saya kok tidak kena, apakah musuh saya akan membiarkan saya? Pasti dia akan kembali menembak saya sebelum saya bersiap untuk menembaknya kembali. Maka saya harus kena ketika menembak, nggak boleh gagal, sebab kalau gagal pasti dia akan balik menyerang saya." Mendengar cerita anak kecil yang seperti ini mentalnya, maka intel dari Spanyol ini kembali ke kerajaan dan mengatakan, bukan waktunya kita menyerang mereka. Sangat berbahaya kalau mental anak-anaknya kayak begini. Mereka betul-betul sangat menginginkan kehancuran buat kita. Sekian tahun berlalu, maka keadaan Andalusia sudah berubah. Anak-anak mudanya sudah suka dengan huru-hara, ya, hal yang sifatnya hura-hura maksud saya, ya, nggak suka dengan majelis taklim, senangnya dengan hal-hal yang hedonis. Maka intel ini kembali datang masuk ke tengah perkampungan mereka, bertemu dengan anak muda sedang menangis di bawah pohon sendirian. Ditanya, "Anak muda, kenapa kamu menangis?" Dia cerita, "Saya ngejomblo lagi. Pacar saya pergi ke lain hati, lari dengan pria yang lebih baik dari saya. Hari ini saya sedang berduka." Ya, jadi anak muda ini sedang putus cinta, sedang berduka. Ya, kenapa? Pacarnya, kekasihnya pergi lari meninggalkan dirinya dengan laki-laki yang lain. Maka ketika menyaksikan mental anak mudanya sudah kayak gini, intel ini gembira, dia kembali ke istana Spanyol dan mengatakan, "Ini waktunya kita menyerang Andalusia." Apa yang kemudian terjadi? 1495 tidak ada satupun perkampungan di Andalusia kecuali semua sudah berubah agama. Ya, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, maka satu kabar gembira ketika hari ini anak-anak muda di malam liburan mereka bukan mendatangi diskotik, tidak memenuhi tempat-tempat hiburan, mereka justru menyemut di masjid-masjid Allah dalam rangka menghadiri majelis ilmu. Ini mudah-mudahan pertanda isyarat bahwa generasi muda kita masih sangat diharapkan. Jamaah yang dimuliakan Allah, di negeri ini era globalisasi identik dengan era yang membuka pintu lebar-lebar masuknya budaya asing yang membuat tatanan hidup mereka cenderung mirip orang asing. Akibat dari terbukanya pintu dan tanpa ada filter yang kuat, masuklah virus ganas, makanan, senang-senang, pakaian, film. Ketika ini sudah merasuk, sudah terbaratkan kita, bahkan kadang-kadang lebih barat dari orang barat perilakunya. Ini awal daripada kerusakan generasi remaja. Menyedihkan Bapak Ibu sekalian kalau bertonton narkoba masuk ke negeri ini. Padahal cerita yang banyak beredar, karena saya punya kawan sekelas yang menjadi bandar narkoba juga. Ya, dia cerita bagaimana pengalaman lebih dari 15 tahun menjadi bandar narkoba. Teman satu pesantren, Pak, tapi nggak lulus, ya, baru berapa tahun. Dan kemarin reunian datang, cerita dia sudah tobat meninggalkan masa lalunya. Ya, bagaimana dunia narkoba di kalangan remaja, tak terkecuali bagaimana oknum-oknum yang memanfaatkan barang haram ini. Jadi kalau ada seorang bandar ketangkep misalnya membawa 2 kintal, nanti yang dilaporkan 1 kintal, yang 1 kintalnya bagaimana? Dijual lagi kepada mereka. Ini fenomena, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini orang tua betul-betul memiliki tantangan yang sangat berat. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Generasi yang disebut dengan digital natif itu perubahan dan perbedaannya dengan generasi kita yang lahir antara tahun 60, 70, 80, 90 betul-betul sangat kontras.
Generasi yang lahir 2000 ke sini atau 2010 ke sini memiliki karakter yang betul-betul sangat berbeda. Orang bilang kid zaman now, Pak. Ya, betul-betul disebut dengan ya istilahnya jadi lucu, generasi micin lah. Ya, apa maknanya? Semua serba instan, semua serba sangat berbeda, dan perbedaan ini bukan hanya dalam perilaku, dalam sosial, di dalam mencari nafkah, bahkan dalam metode menuntut ilmu agama ada karakter yang berbeda antara generasi kita dengan generasi anak-anak kita. Jadi kalau generasi kita zaman dulu, Pak, apalagi yang tahun-tahun 70 80, guru galak itu favorit. Sekarang guru nyubit murid, lapor polisi muridnya. Itu kan. Zaman kita dulu kalau kita ini gurunya galak, oh itu terhormat, mulia, dikagumi. Ini guru senior namanya. Tapi sekarang ada guru galak sedikit, sudah ya. Pihak ketiga akan campur tangan. Anak lapor kepada orang tua datang bawa pengacara. Masya Allah ya. Ini tantangan yang cukup berat menghadapi anak-anak yang semacam ini. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah ya. Bahkan dalam pola beragama anak-anak kita sekarang jadi berbeda. Kalau dulu generasi kita menuntut ilmu ke pesantren bertahun-tahun sampai ke luar negeri, mereka pulang masih sangat berhati-hati. Mereka mengurusi majelis taklim, mereka tetap hormat kepada gurunya, pada ulamanya. Generasi muda sekarang Masya Allah, modal kuota 4 giga sudah berani berfatwa ya. Ini realita yang tidak bisa dipungkiri. Yang dimuliakan Allah. Nah, ada satu lagi yang cukup mengerikan, yaitu terjebaknya kita sebagai orang tua dengan berbagai macam teori sekuler barat tentang dunia remaja. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW itu menyebut dengan kata-kata syabab. Syabab itu artinya pemuda. Makna syabab dalam bahasa Arab itu adalah kekuatan, baru, indah, tumbuh, awal segala sesuatu. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, pemuda. Pemuda itu kurang lebih umurnya antara 15 sampai 40 tahun. Maka Rasulullah SAW itu diutus pada umur 40 tahun. Umur 40 tahun itu adalah batasan yang sempurna untuk disebut anak muda. Ya. Orang Jawa itu punya filosofis angka yang menarik, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, habis 10, 11. Kenapa disebut welas? 11, 12. Welas itu artinya cinta, sayang, kasih sayang. Makanya umur-umur belasan anak-anak muda sudah mulai mengenal cinta. Ya. Kemudian habis 19, 20. Habis 20 bukan 20 siji, tapi selikur, likur, selikur, 20, 30. Likur itu artinya lingguh ning kursi, duduk di kursi. Maka umur-umur 21, 22, 23, 24 itu usia yang rata-rata anak muda kita sudah mulai bekerja. Kerja duduk di kursi, entah jadi kasir, entah jadi supir, entah jadi sekretaris, entah kerja di pabrik, pokoknya lingguh ning kursi. Itu ya. Habis 4 likur berapa, Pak? 4 likur berapa? Bukan 5 likur ya, kok selawe? Apa artinya selawe? Selawe itu artinya seneng-senenge lanang lan wedok. Maka memang usia yang paling tepat untuk berumah tangga. Rasulullah menikah pada umur 25. Bapak Ibu, kita harus ingatkan sabda Nabi SAW, ma ra'aitul mutahabbaini mislan nikah. Aku tidak melihat solusi yang lebih baik, kata Rasulullah, bagi 2 orang yang sedang jatuh cinta kecuali mereka segera menikah. Ya, jatuh cinta kok milih pacaran 6 tahun nggak dapat apa-apa, Pak. Tapi kalau nikah 6 tahun, anak 3 lah paling tidak. Ya, itu pahalanya banyak sekali itu. Tapi kalau pacaran 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun nggak dapat apa-apa. Bokeh iya, dompet habis, gaji nggak ada yang tersisa, dan nggak ada hasilnya apa-apa. Ya. Tapi kalau menikah, subhanallah, anaknya sudah TK itu kalau 8 tahun ya, playgroup begitu ya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, jadi kalimat yang dipilih Nabi untuk generasi muda adalah syabab. Tiba-tiba belakangan muncul kalimat yang
disebut dengan murohakoh, generasi remaja, teenagers gitu ya, kira-kira ya. Orang menyebut dengan kata-kata remaja, puberitas. Kalimat ini gak pernah dikenal dalam Islam. Coba kita lihat ya dalam bihal.com ini, mereka menulis tentang generasi muda di usia-usia 13, 14, 15 sampai 18. Itu digambarkan bahwa mereka sedang mengalami kebingungan, sangat emosional, merasa sedih, sering mengalami perubahan mood, kemudian sangat sensitif, mudah marah, kehilangan kontrol emosi, merasa bukan bagian dari keluarga, teman dan lainnya, mengalami masalah di sekolah. Ketika orang tua setuju dengan teori yang seperti ini, akhirnya ketika anak remaja yang nakal, komentarnya apa? Maklum, ya sedang mencari jati diri, lagi mencari identitas. Akhirnya kita setuju dengan teori ini. Padahal generasi muda di zaman Nabi SAW, Masya Allah, kita temukan yang namanya Zaid bin Harisah, Usamah bin Zaid, Ali bin Abi Thalib. Ini anak-anak muda dengan prestasi yang luar biasa. Kalau kemudian kita mundur lagi, ya kita naikkan lagi sejarahnya kepada zaman setelahnya, yaitu zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai zaman Turki Utsmani, kita mendengar sosok yang namanya Muhammad Al-Fatih. Bagaimana sosok Al-Fatih ini? Umur kurang dari 10 tahun hafal Quran, 14 tahun jadi wali kota, 16 tahun menguasai 8 bahasa, 19 tahun sudah jadi presiden dunia, 23 tahun menaklukkan Konstantinopel yang 1000 tahun berdiri tegak tanpa bisa digoyang sama sekali. Dikalahkan oleh anak muda umur 23 tahun, kira-kira baru S1 Pak ya. Membawa 250.000 tentara. Bisa kita bayangkan, anak muda memimpin pasukan 250.000 tentara, belum ada HP, belum ada alat komunikasi saat itu. Ya, kalau 1 ekor kambing itu bisa disembelih untuk 100 orang, berarti per hari sekali makan butuh 100 ekor kambing. Nyembelihnya bisa 300 ekor per hari. Perangnya 54 hari. Ini perang, bukan mabit, bukan pengajian. Ya, jangan cuma memikirkan akomodasi, pikirkan MCK-nya. Gimana kalau mereka butuh mandi bareng, ke WC bareng dan sebagainya. Napoleon Bonaparte itu salah satu pasukannya menjadi kocar-kacir ketika kemudian ya akses untuk MCK nggak ada Pak. Akhirnya kemudian kuman berkembang biak dan sebagainya, membuat pasukannya kemudian terserang penyakit. Ini bukan problem yang mudah, tapi bisa diatasi oleh anak muda berumur 23 tahun tadi. Kalau kita mundur lagi, ada cucunya Sultan Muhammad Al-Fatih yang jauh lebih dahsyat. Walaupun namanya tidak lebih dikenal daripada Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Muhammad Al-Fatih punya anak yang namanya Sultan Bayazid II. Bayazid II punya anak yang namanya Sultan Salim I. Sultan Salim I punya anak namanya Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Ya, beberapa tahun yang lalu Antv menayangkan filmnya Harim Sultan, King Sulaiman, dengan gambaran yang sangat menyakitkan. Bagaimana seorang sultan yang hobinya dikelilingi perempuan, padahal dia naik menjadi khalifah, menjadi sultan umur 26 tahun. Raja Eropa kemudian merasa arogan, anak muda gak bisa seperti bapaknya. Akhirnya utusan Sultan Sulaiman berangkat menuju Hongaria, menagih jizyah yang biasa diberikan. Utusan Sultan Sulaiman ini dibunuh, dimutilasi. Karena mungkin sang Raja Hongaria, Louis II dan Paul Timur merasa anak muda bisa apa dia. Ini waktunya kita nyerang Turki Utsmani. Akhirnya kemudian Sultan Sulaiman mengerahkan 100.000 tentara umur 26 tahun. Pasukan Eropa menyiapkan 21 negara dengan total pasukan 200.000 tentara. Apa yang terjadi? Ini peristiwa yang tidak pernah bisa mereka lupakan sampai hari ini. Di lembah yang namanya Mohak, the Battle of Mohak, 100.000 pasukan Sultan Sulaiman bisa mengalahkan 200.000 tentara Louis II dalam waktu kurang dari 90 menit. Ini peristiwa yang tidak pernah bisa mereka lupakan. Sehingga bangsa barat melukiskan, kami punya hari raya yang sangat banyak, tapi hari raya kami yang paling istimewa itu adalah hari kematian Sultan Sulaiman Al-Qanuni.
Kenapa dia disebut Al-Qanuni? Karena jago membuat undang-undang, termasuk undang-undang negara Eropa. Sebagian yang membuat adalah Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Dia yang merenovasi Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa, termasuk yang membangun Masjid Sulaiman, Masjid Biru yang hari ini megah di kota Istanbul. Ya, teknologi yang belum pernah ada pada masa lalu, suara bisa menggema di seluruh antero masjid. Padahal masjidnya berapa kali lipat Masjid Namira, Pak. Ya, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ya, ini prestasi generasi muda pada masa lalu. Jadi sebetulnya yang terjadi ketika orang tua mentolerir anaknya yang remaja nakal begini begitu, ini boleh jadi kita dicekoki oleh teori-teori barat. Ya, ternyata ini ada rahasianya. Kenapa kemudian kok teori-teori tentang remaja itu yang kemudian berkembang kepada kita? Syekh Kamal Ad-Dasuki di dalam An-Numu At-Tarbawi li Tifli wal Murahik dia menulis, bisa jadi musibah terbesar tentang penyakit jiwa pada remaja itu gara-gara penelitian seorang ilmuwan yang bernama Rosen, ya, pada tahun 62, di mana mereka mengumpulkan daftar orang-orang sakit di Amerika yang usianya 10 sampai 19 tahun, dikumpulkan dari 788 klinik jiwa, dari 54.000 remaja yang mengalami sakit jiwa, hanya 3% saja yang tidak mengalami kegoncangan di dalam jiwanya. 20% belum diperiksa karena sebab yang tidak diketahui. 77% remaja sakit jiwa. Akhirnya dengan acuan ini dibawa ke seluruh dunia, dipaksakan teori ini bahwa usia remaja adalah usia yang sedang nakal-nakalnya. Usia remaja, usia yang sedang sulit-sulit diaturnya. Usia remaja identik dengan mereka yang mau berbuat tanpa harus bertanggung jawab, berbuat semaunya, seenaknya, dan itu dianggap wajar. Padahal teori itu dikumpulkan dari hasil anak-anak yang sedang mengalami sakit jiwa. Maka kalau kemudian kita melakukan penelitian di Jaziratul Arab, di negeri Hijaz, di kota Mekah, di kota Madinah, atau di negeri-negeri yang kaum muslimin komitmen dengan ajaran agamanya, hampir bapak ibu mereka tidak menemukan kendala atau kasus-kasus yang sangat berat pada anak-anak remajanya. Atau kalaupun ada, persentasenya sangat kecil sekali. Ya, coba saya percaya orang tua yang menerapkan prinsip-prinsip Islam pada keluarganya, mendidik anak-anaknya dengan tarbiyah Islamiyah, mereka tidak mengalami kesulitan yang terlalu menghadapi anak-anak yang di usia SD, SMP, SMA. Ya, gejolak itu ada, tetapi tidak separah dan seberat orang-orang di luar. Bagaimana ada anak berani bentak orang tuanya, bunuh orang tuanya, nendang orang tuanya. Ini anak SMP, anak SMA minta beliin motor, nggak dikasih, rumah dibakar. Itu bisa terjadi karena memang anak tidak pernah mendapatkan pendidikan yang benar. Itu bisa terjadi, tapi bukan kemudian itu menjadi kesimpulan bahwa maklumlah anak remaja. Ini harus kita buang dari pikiran kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika nanti kita mengalami gejala atau gejolak yang mungkin sedikit aneh pada anak kita, jangan kita anggap, oh maklumlah wajar, namanya juga anak muda ya. Anak SD sudah mengenal pornografi, sudah mengerti konten-konten semacam itu. Lalu orang tuanya menganggap namanya juga anak zaman sekarang, Pak. Ya, ini nggak bisa kita punya pikiran yang semacam ini. Jadi ini data yang dijadikan acuan dunia. Sangat mengerikan kalau kita memandang anak muda seperti anak muda mereka. Disinilah awal musibah. Padahal tadi sudah kita sebutkan, Rasul menyebut anak muda dengan kata-kata tumbuh, kuat, baru, indah. Ini makna dari kata-kata pemuda. Makanya kita akan menemukan anak-anak muda Islam dengan prestasi yang sangat luar biasa. Islam tidak mengenal istilah murahakoh, masa pubertas. Bapak Ibu, ternyata ya, ini dalam kamus yang ditulis oleh Monks ya. Pubertas itu artinya bulu kemaluan yang tumbuh. Maknanya apa? Bangsa barat mendefinisikan manusia murni dari sisi materi. Jadi semata-mata fisik. Padahal dalam Islam tak peduli kita punya tanduk atau punya buntut. Kalau jiwa kita bersih, kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah.
Nggak peduli tubuh kita pendek, kulit kita hitam, rambut kita keriting. Kalau jiwa kita bersih, kita dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Sebaliknya, walaupun dia tinggi, gagah, kaya, pintar, hebat, tetapi mereka tidak paham tujuan hidupnya. Apa kata Allah? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tidak digunakan untuk merenung, punya mata tidak dipakai untuk melihat, punya telinga tidak digunakan untuk mendengar. Ulaika kal an'am balhum adol. Mereka seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat. Ulaika hum syarrul bariyah, kata Allah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk yang melata di muka bumi. Ini kalau iman sudah tercabut, mereka tidak memiliki tarbiyah imaniyah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Dan di sisi lain kita menyaksikan realita bahwa masa muda merupakan fase di mana mereka sedang diperebutkan oleh seluruh pihak. Mereka punya kepentingan. Ya, dunia industri membutuhkan pasokan pemuda. Lihat itu, kalau ada pabrik dibutuhkan 100, dibutuhkan 10.000 karyawan. Itu nanti yang dipilih 17 sampai 35. Alfamaret, Indomaret butuh karyawan. Yang dicari 17 sampai 35. Nggak ada pabrik industri yang menuliskan butuh karyawan manula. Ya, itu sudah nggak kepake Pak, yang manula-manula ya. Dunia pendidikan membutuhkan kader muda. Dosen-dosen yang muda, semangat begitu ya. Lebih disukai oleh para mahasiswa ya. Daripada yang barangkali sudah uzur usianya, berjalannya harus di ini. Mereka lebih cocok barangkali menjadi pemikir ketimbang kemudian menjadi tenaga teknis di lapangan. Dunia jihad dengan segala maknanya. Jihad di bidang pendidikan, mengentaskan kemiskinan, melawan kemungkaran dan lain sebagainya. Ini juga membutuhkan kader-kader muda. Bahkan dunia mafia, bandar narkoba membutuhkan kader-kader muda. Ya, kenapa? Kalau anak-anak mudanya sudah dipegang oleh mereka, panjang usia bisnis mereka. Tapi kalau pelanggannya sudah umur 65 tahun, kira-kira gimana Pak? Nah, paling cuma bertahan berapa lama ini? Ya, makanya kalau kita bikin lembaga pendidikan, kemudian ada bapak ibu yang mendaftarkan anaknya kelas 1 SD, kita tanya, ini anak nomor berapa Pak? Ini anak pertama saya Pak. Insya Allah itu sekolah langgeng. Kenapa? Nanti dia punya adik yang banyak, gitu kan? Tapi kalau di sebuah wilayah ada bapak ibu usianya sudah lanjut, bawa anak SD didaftarkan, ini anak nomor berapa? Anak nomor 9 Pak, begitu ya. Kayaknya sudah alamat nggak punya adik lagi, begitu ya. Makanya pasangan muda ini juga menjadi harapan di segala dunia ya, termasuk tadi dunia pendidikan. Nah, bagaimana kita, dari mana memulainya? Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Perintah untuk menjaga diri dan keluarga dari ancaman api neraka. Bagaimana prakteknya, bagaimana teknisnya? Setidaknya ada satu contoh yang bisa kita teladankan, yaitu kisah keluarga Nabi Yakub alaihissalam. Ada ayat yang termuat dalam surat Al-Baqarah 133 memberikan gambaran buat kita bagaimana menjadi bapak teladan untuk anak-anaknya. Nabi Yakub termasuk yang diabadikan kisahnya dalam Al-Quran, lengkap dengan keluarganya plus dengan konsep pendidikannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am kuntum syuhada? Apakah kalian wahai kaum muslimin ikut melihat, menyaksikan bagaimana ketika Nabi Yakub alaihissalam sudah mau berpisah dengan dunia, ya, ruhnya, jiwanya akan diangkat, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Idh hadara Yaqubal maut, ketika kematian hampir mendatangi Nabi Yakub, maka Nabi Yakub mengumpulkan 12 orang anaknya. Nabi Yakub anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memiliki 2 orang istri. Dalam riwayat lain 4 orang istri. Cuman yang terkenal adalah Hajar dan Sarah. Dari ibunda Hajar melahirkan bayi yang bernama Ismail. Dari ibunda Sarah melahirkan bayi yang bernama Ishak. Nabi Ishak memiliki 2 orang anak.
yaitu Nabi Yakub dengan Esau. Dari Nabi Yakub lahir 12 anak yang kita kenal dengan Bani Israel. Dari Esau inilah lahir beberapa generasi, beberapa kelompok manusia. Karena sebagian anak Esau ada yang menikah dengan Nabi Ismail, dengan keturunan Nabi Ismail yang kemudian menjadi bangsa Arab, ya. Kemudian anak Nabi Ismail menjadi bangsa Arab, anak dari Esau ini yang kemudian menjadi bangsa Romawi Timur, Turki, Romawi Barat, Eropa, menjadi bangsa Khorasan yaitu Bani Ishak, ya. Sedangkan dari anak Nabi Yakub menjadi Bani Israel. Jadi Nabi Ibrahim, anak keturunannya inilah yang menguasai seluruh bangsa besar di dunia. Bangsa Eropa, bangsa Turki, bangsa Khorasan, kemudian bangsa Arab dan bangsa Bani Israel, ya, orang-orang Yahudi. Ini adalah semua keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Yakub adalah bapaknya Bani Israel. Maka Nabi Yakub nama lainnya adalah Israel. Dalam Al-Quran disebutkan kullu ta'am kana khilal li Bani Israel illa ma harrama Israilu ala nafsi. Allah menyebut Nabi Yakub dengan kata-kata Israel. Makanya hati-hati Pak, kalau kemudian kita demo Israel anatullah, itu jangan Pak. Itu nama lain daripada Nabi Yakub. Yang kita kutuk itu Yahudinya, Zionisnya. Israel itu nama daripada Nabi Yakub. Anak-anaknya disebut dengan Bani Israel. Bapak Ibu sekalian, Nabi Yakub menikah dengan 2 orang istri, anak dari pamannya. Jadi yang dinikahi adalah 2 orang sepupunya. Nama keduanya adalah Rahil dengan Laya. Rahil ini yang kemudian melahirkan Nabi Yusuf dengan Bunyamin. Laya melahirkan 6 orang anak. Rahil memiliki seorang budak. Laya juga memiliki seorang budak. Budaknya dinikahi semuanya. Sehingga total istri Nabi Yakub ada 4. Dan total anaknya ada 12. Dari masing-masing budaknya melahirkan 2 orang anak. Ya, 12 orang anak Bani Israel. Ini yang disebut dalam Al-Quran dengan kata-kata Al-Asbat. Ya. Nah, pada saat Nabi Yakub alaihissalam merasa ajalnya hampir tiba, semua anak-anaknya dikumpulkan. Ada wejangan, nasihat, wasiat yang ingin disampaikan kepada Nabi Yakub, dan jawaban anak Nabi Yakub adalah gambaran keberhasilan seorang bapak mengantarkan anaknya kepada masa depan. Bapak Ibu sekalian, kalau saya membaca kisah Nabi Yakub, saya pun jadi teringat dengan keluarga sendiri. Bedanya Nabi Yakub anaknya 12 dari 4 orang istri, anak saya 12 dari 1 orang istri. Jadi besok saya juga kalau akan dipanggil Allah, saya harus kumpulkan mereka semua. Saya akan wasiatkan kepada mereka seperti wasiat Nabi Yakub alaihissalam. Saya akan tanya satu persatu sebagaimana Nabi Yakub bertanya satu persatu kepada 12 orang anaknya. Jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi Yakub berkata kepada mereka, wahai anak-anakku, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian tetap sembah kalau nanti bapakmu telah tiada? Hari ini bapakmu masih hidup, sholat kamu terjaga. Bapakmu masih hidup, puasa kamu terjaga. Bapakmu masih hidup, ngaji kamu, tilawah kamu, hafalan kamu masih terjaga. Bapakmu masih hidup, rezeki kamu masih dari yang halal saja. Apakah besok kalau bapakmu sudah meninggal dunia, kamu akan tetap bertahan dengan pemahaman ini? Ini makna ma ta'buduna min ba'di. Ibadah bukan cuma sholat, ibadah bukan cuma nyembah Allah, tetapi ibadah sebagaimana para ulama menjelaskan ismun jami'un, segala nama mencakup apa saja, perbuatan dan perkataan yang dicintai dan diridhoi Allah, baik yang dohir maupun yang batin, termasuk mencari nafkah, mencari pendidikan, kemudian semua aktivitas kita bernilai ibadah kalau itu dicintai dan diridhoi Allah. Maka pertanyaan Nabi Yakub, ma ta'buduna min ba'di, ya, apa yang akan engkau ibadahi? Ini bukan cuma sholat, bukan cuma memilih agama,
tetapi tentang konsep hidup, manhaj hidup, ya, petunjuk hidup yang akan ditetapi oleh anak-anaknya ini apa. Maka kita lihat jawaban anak-anak Nabi Yakub menggambarkan keberhasilan pendidikan yang ditanamkan. Anak-anak Nabi Yakub kemudian berkata, na'budu ilahaka. Wahai ayah, kami akan tetap beribadah, menyembah ilahaka, Tuhanmu, ilahmu. Ilah ini tidak bisa diwakili dengan kata-kata Tuhan. Ya, kita terjemahkan lebih tepat ilah. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak terwakili dengan kata-kata Tuhan. Ilah artinya ma'bud, yang diibadahi, ya, dengan cara yang benar. Maka di sini ada yang menarik. Beberapa kalimat ini, ya, mengandung makna yang sangat dalam. Yang pertama, kenapa kok Al-Quran tidak menggunakan kata-kata na'budu woha? Kok menggunakan kata-kata na'budu ilahaka? Kenapa tidak menggunakan kata-kata kami akan tetap menyembah Allah, Pak? Tapi kok anak-anak Nabi Yakub mengatakan na'budu ilahaka, kami akan tetap menyembah ilahmu. Di sini para ulama menjelaskan perbedaan antara menyembah Allah dengan menyembah ilahmu menggambarkan bahwa anak-anak Nabi Yakub betul-betul kagum dengan sosok orang tuanya, bangga dengan kualitas ibadahnya, sehingga ibadah anak-anaknya betul-betul mencontoh orang tuanya. Kalau boleh kita terjemahkan secara bebas kurang lebih begini. Tenang wahai Bapak, kami akan tetap sholat seperti sholat yang Bapak ajarkan. Kami akan tetap sedekah pagi seperti yang Bapak contohkan. Kami akan tetap bangun malam sebagaimana Bapak dulu selalu membangunkan kami tiap malam. Kami akan tetap puasa Ramadan sebagaimana Bapak mengajarkan kami untuk sahur, untuk berbuka di bulan Ramadan. Kami akan melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji sebagaimana yang Bapak lakukan. Kami akan mencari rizki yang halal sebagaimana Bapak contohkan. Jadi ini gambaran tentang kekaguman seorang anak kepada sosok orang tuanya, sehingga menisbatkan ibadah kepada bapaknya. Na'budu ilahaka. Jadi kalau kita sederhanakan, anak hebat itu adalah anak yang ketika diajari di sekolah sama gurunya, kemudian dia nggak setuju, dia mengatakan, Pak Ustadz, kata abiku nggak begitu. Nah, ini berarti dia lebih percaya sama bapaknya. Kalau anak TK kita diajari sama ustazahnya, berani ngomong, Ustazah, kata umiku nggak begitu. Tapi kalau anak kita rata-rata gimana, Pak? Umi, kata ustazah nggak begitu doanya, salah, gitu ya. Jadi dia lebih percaya sama ustazahnya, tapi ya nggak apa-apa lah, Pak. Ya. Nah, saya ingin menekankan di sini, Bapak Ibu sekalian. Saya ajak diri saya dan Bapak Ibu sekalian, jangan sampai anak kita kenal bismillah dari ustazahnya, kenal Al-Fatihah dari gurunya, kenal subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, zikir-zikir yang sangat lazim rutin dibaca bukan dari lisan bapak dan ibunya. Kenapa? Itu besok anak mau makan baca bismillah yang dapat pahala ustazahnya. Mau pakai baju baca bismillah yang dapat pahala ustazahnya. Ngelepas sendal, alhamdulillah, yang dapat pahala ustazahnya. Baca Al-Fatihah yang dapat pahala ustazahnya. Bapak ibunya nggak kebagian karena nggak pernah mengajarkan. Ustaz, saya kan nyekolahkan anak saya tujuannya supaya anak saya pintar, supaya anak saya ngerti agama. Masa nggak dapat pahala? Oh, kalau begitu dapat. Ya, tapi paron-paron, Pak. Ya, itu kalau SPP-nya bayar penuh. Ya. Nah, kalau yang minta gratisan nggak tahu gimana itu. Pahalanya diborong sama ketua yayasan dan sama ustazahnya mungkin. Ya, mohon maaf. Maksud saya begini, kalau sampai orang tua itu nggak peduli, wes anak titipkan ke orang lain, buang di pesantren, nggak pernah nengok, nggak pernah ngirim, nggak pernah nelpon, nggak pernah apa, pengennya terima jadi. Mohon maaf kalau ini yang terjadi, itu semua pahala anak diborong sama ustadznya. Bapak ibunya nggak dapat apa-apa selain menjadi jalan lahir buat anaknya ke dunia. Sebab doa yang dibaca oleh anak, lihat kalimatnya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma. Ada kalimat apa, Pak? Kama robbayani sogiro. Berbanding lurus dengan kualitas pendidikan yang diberikan bapak dan ibunya. Artinya
Kalau ada orang tua yang membuang anak kecilnya, lalu anak itu dipungut oleh orang lain, dipelihara oleh seorang kiai, dimasukkan ke dalam pesantren, tumbuh menjadi seorang pemuda yang hebat, hafid Quran, jadi ustadz, jadi kiai, itu bapak ibunya gak dapat apa-apa. Karena dia tidak mengusahakan anaknya menjadi orang baik. Dia baik karena perantaraan orang lain. Karenanya kalau kita sadar akan kelemahan kita, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, apakah kita sanggup melazimi, merutini, menyebut nama anak-anak kita yang kita sekolahkan di pesantren? Kadang-kadang kita lupa mendoakan mereka, gak sempat menyebut namanya, ya. Maka ini yang membuat nilai kita barangkali nanti akan berkurang. Anak-anak kita bisa mengucapkan na'budu ilahaka, itu gambaran dari kegaguman seorang anak kepada orang tuanya. Menjadi bapak yang dikagumi, menjadi bapak yang diteladani. Anak-anaknya akan mencontoh perilaku daripada orang tuanya. Bapak Ibu jamaah yang dengan Allah, ini makna na'budu ilahaka. Yang kedua, ada kalimatnya na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa. Kami akan beribadah kepada Tuhanmu, Allahmu, ilahmu, ilah nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak. Ternyata ini menggambarkan kualitas pendidikan Nabi Yakub untuk menanamkan kecintaan kepada nenek moyang. Bapak Ibu sekalian, ternyata kalau kita teliti, para pembesar ataupun orang-orang yang hari ini menjadi orang hebat, orang kuat, orang besar, itu tidak bisa dilepaskan bahwa mereka memiliki garis keturunan dari orang-orang besar di zaman dulu. Saya mau tanya Pak, kalau misalnya kita ini keturunan Wali Songo, terus anak kita nasihati, nak kamu itu cucunya Wali Songo yang ke-9. Ya, saya punya kawan ternyata dia ini cucunya Pangeran Diponegoro. Masya Allah Pak, kemana-mana bangga sekali dia sebagai cucunya Pangeran Diponegoro. Artinya dia sebagai orang besar, layak untuk menjadi orang besar. Nah, keyakinan yang semacam ini ketika dia memang anak keturunan orang besar, itu dikenalkan oleh bapak ibunya. Diceritakan kisah kakeknya, kisah mbahnya. Bapakmu dulu itu berjuang melawan Belanda. Kakekmu dulu itu seorang pahlawan yang luar biasa. Dia begini, dia seorang kiai yang memimpin pesantren melawan penjajahan Portugis, Belanda dan sebagainya. Ini anaknya akan bangga sekali Pak ketika dikisahkan bahwa orang tuanya adalah orang tua yang hebat. Maka ketika kemudian Nabi Yusuf alaihissalam berada pada posisi yang terjepit, digoda oleh Zulaiha di dalam sebuah kamar oleh wanita yang cantik jelita, nggak ada siapa-siapa. Ini detik-detik yang sangat menegangkan. Anak yang jauh dari orang tuanya, walaqad hammat bihi wa hamma biha, dalam Al-Quran disebutkan. Yusuf sudah pengen, Zulaiha sudah pengen, walaula arro'a burhana rabbihi. Kalaulah bukan karena Nabi Yusuf melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, pasti Nabi Yusuf sudah bablas. Apa maknanya? Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah dengan perantaraan orang tuanya. Para ulama sebagian menjelaskan yang dimaksud dengan tanda-tanda Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, itu Nabi Yusuf melihat bayangan orang tuanya muncul di dinding kamar Zulaiha. Ada teriakan yang keras, wahai Yusuf, tak pantas kau melakukan perbuatan nista semacam ini. Kamu anak nabi, kamu calon nabi, kakekmu nabi, moyangmu nabi. Gak pantas anak nabi dan calon nabi berbuat seperti ini. Itu Nabi Yusuf merasa terpukul, betul-betul ketakutan. Akhirnya lari kabur meninggalkan Zulaiha. Bapak Ibu sekalian, bahkan dalam riwayat lain itu Nabi Yakub muncul secara fisik, memukul dadanya, ya, diingatkan Nabi Yusuf untuk jangan berbuat demikian. Kenapa keyakinan itu bisa muncul? Kedekatan hubungan antara Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub alaihissalam. Bapak Ibu sekalian, tapi kita bisa bandingkan
Mohon maaf kalau misalnya bapaknya bandar narkoba, terus anaknya pengen coba-coba. Kira-kira waktu nggak ada bapaknya, ditawarin temennya, apa yang dia pikirkan, Pak? Alah, bapakku lebih parah dari aku, gitu ya kira-kira ya. Dia nggak punya rasa takut. Mohon maaf, bapaknya ini suka banyak main dengan wanita, gonta-ganti pasangan. Anaknya waktu mau pacaran kira-kira pikirannya gimana? Bapakku malah lebih ngeri dari aku, gitu ya. Jadi ketika sama pacarnya dibilang, kamu nggak takut sama bapakmu? Alah, bapakku. Malah begitu nantinya, Pak. Ya. Jadi ketika sosok orang tua tidak lagi dikagumi oleh anaknya, anak tidak punya rasa hormat kepada dirinya sekalipun. Hanya orang-orang yang tahu harga dirinya yang bisa memuliakan dirinya. Ketika orang tuanya seorang kiai, orang tuanya seorang ustadz, orang tuanya orang terpandang, dia akan dikomentari, kamu anaknya kiai kok kayak begini. Biasanya begitu, Pak. Ini yang membuat anak kemudian menjadi terdorong untuk kemudian menjaga nama baik keluarganya. Nah, ini juga tidak bisa dipisahkan dari peran wanita, peran ibu. Misalnya, Bu, ketika bapaknya pergi, suami Anda pergi, anak kita tanya, Mi, Abi kemana sih? Bapaknya misalnya taklim, dakwah. Ini ibu harus memberikan penjelasan yang menggambar kebanggaan. Nah, ayahmu itu seorang mujahid, ayahmu seorang dai, ayahmu itu seorang mubalik. Waktunya dihabiskan untuk umat. Doakan ya, bapakmu begini dan sebagainya. Nak kagum dengan orang tuanya. Bapaknya sedang bekerja mencari nafkah. Ibunya ditanya, Mi, Abi kemana sih kok gak pulang-pulang sudah 3 hari? Nak, Abi ada lemburan pekerjaan, sedang keluar kota. Nak, ayahmu itu sosok yang luar biasa. Dia betul-betul bertanggung jawab mencari nafkah. Betul-betul milih yang halal buat kita. Besok kalau kamu dewasa, contoh kayak bapakmu. Nah, itu anak nanti bangga, Pak, dengan orang tuanya. Tapi kalau misalnya anak nanya sama ibunya, Bu, ya, Mi, Abah kemana sih? Kata ibunya, nggak tahu tuh bapakmu ngelayap kemana tuh. Pergi udah berhari-hari nggak pulang-pulang. Kira-kira gimana, Pak? Ya, anaknya jengkel tuh nantinya gitu ya. Mobat mabit begitu ya. Baru acara mabit sekali, istrinya sudah ngomel-ngomel misalnya. Diekspresikan kepada anaknya. Anaknya tidak punya rasa bangga kepada bapaknya. Ini tanggung jawab ibu, menanamkan kebanggaan anak kepada sosok orang tuanya. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian ada kalimat ilahau wahida, menggambarkan bahwa anak betul-betul menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang diibadahi, tidak kepada selainnya. Karena boleh jadi dia di masjid menyembah Allah, begitu di pasar yang disembah adalah harta. Begitu kemudian masuk di dalam pusaran kekuasaan, yang diburu adalah jabatan dan kedudukan. Tidak lagi menghiraukan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan. Kemudian wa nahnu lahu muslimun, kami tunduk pasrah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, bukan perkara gampang menghadirkan anak-anak yang memiliki kekaguman kepada orang tuanya ketika kita barangkali memang tidak memberikan keteladanan kepada mereka. Kemudian kita ingin singgung bagaimana Ali bin Abi Thalib mengajarkan satu pesan yang sangat mahal buat generasi anak-anak muda kita. Ini kajian barangkali sudah pernah Bapak Ibu dapatkan. Pesan tentang 7 tahun pertama, kedua, ketiga, nanti saya tambahkan 7 tahun keempat. Jadi Ali bin Abi Thalib mengatakan 7 tahun pertama perlakukan anak kalian seperti raja. 7 tahun kedua perlakukan anak kalian seperti tawanan atau prajurit. 7 tahun ketiga perlakukan seperti sahabat atau menteri. 7 tahun menjadi raja. Namanya raja, berbuat apa saja, suka-suka dia. Jam 12 malam minta jajan, jam 12 malam minta bikinin dot. Gak peduli bapaknya sedang capek, ibunya sedang sakit, anak tetap nangis. Dan harus kita penuhi memang permintaan anak ini. Namanya juga raja. Apa yang harus kita lakukan kepada raja? Kita gak pengen menjadikan raja yang zolim dan semau-maunya. Kita ingin lahirkan anak raja yang adil dan bijaksana. Bagaimana caranya? Salah satunya segera penuhi panggilan dia, permintaan dia pada saat meminta.
Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, pada saat kita pegang HP di depan laptop, anak kita bawa buku cerita, biasanya sikap kita gimana Pak? Sik toh nanti dulu, Bapak lagi sibuk, begitu ya. Sering kali anak-anak kita meminta, ibunya, bapaknya sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan HP-nya. Kalau itu yang kemudian terjadi, jangan salahkan kalau besok anak itu tumbuh dewasa, lalu kita panggil namanya, dia pun akan mengatakan sik toh, begitu ya. Gantian dia akan membalas. Tapi kalau anak-anak itu waktu meminta, lalu kita segera menyambutnya, penuhi permintaannya, besok pada saat dia dipanggil pun akan segera menyambut seruan orang tuanya. Ya, Bapak Ibu sekalian, cuman yang agak repot kalau di rumah kita rajanya lebih dari satu Pak. Ya, raja ini minta itu, raja itu minta ini, raja ono minta anu. Ya, paling tidak yang nasibnya seperti saya, itu punya raja 4 di rumahnya ya. Bapak Ibu sekalian, kenapa kok seorang anak umur 3 tahun, 4 tahun ketika punya adik baru tiba-tiba seperti musuhan? Begitu tamu datang berkunjung membawa aneka macam bingkisan, kakaknya langsung membongkar semua bingkisan tadi. Ya, akhirnya baju adiknya dia pakai, piring, sendok, gelas punya adiknya dia pakai. Ini kakaknya jengkel. Belum waktunya untuk turun jabatan sudah dilengserkan. Ya. Kekuasaannya belum berakhir tapi sudah siap untuk disingkirkan. Makanya kalau itu yang terjadi, besok kalau ada tamu datang berkunjung pengen tilik bayi, titip pesan sama tamunya, belikan hadiah buat kakaknya. Kita yang beli Pak, bukan jangan minta-minta ya. Kita yang beli, kita bungkus, titipin sama tetangga yang mau datang. Tolong ya nanti kalau kesini kasihin buat kakaknya. Di situ kakak akan merasa dimuliakan, dihargai. Ini buat dede, ini buat saya, begitu ya. Hadiah yang cocok buat kakaknya. Karena kadang-kadang kado buat tilik bayi itu ya buat adik bayi semua, nggak mikirin kakaknya. Ya, Bapak Ibu sekalian, yang kedua, 8 sampai 14 tahun perlakukan seperti tawanan, seperti tentara. Yang namanya tentara itu hadap kanan gerak, hadap kiri gerak, maju depan, mundur belakang. Semua harus mengikuti apa kata komandan. Gak bisa berbuat semau-maunya. Lihat yang namanya tawanan. Dia tidak bisa bebas. Ya. Tawanan ini terikat. Tapi di dalam Islam tawanan itu dimuliakan. Bapak Ibu sekalian. Maka bagi saya agak ngeri kalau anak umur 8 tahun sampai 14 tahun punya laptop sendiri, Android sendiri, kamar sendiri, wifi sendiri. Ini belum waktunya, ini tawanan. Mereka nggak bisa bebas semaunya. Saya mencoba menerapkan untuk HP Android dia lulus SMA. Ya, baru bisa kita berikan. Anak-anak yang kelasnya di bawah SMP, selalu kami doktrinkan, kamu tawanan, kamu prajurit. Ya. Harus mengikuti apa yang diperintahkan. Ini prajurit mereka. Makanya di dalam pendidikan kenabian umur 7 tahun sudah diperintahkan untuk sholat. 10 tahun gak mau boleh dipukul. 10 tahun sudah mulai dipisahkan ranjang. Aurat sudah mulai kita kenalkan. Makanya kalau di sekolah-sekolah Islam kelas 1 sampai 3 SD masih ada toleransi. Kelas 4 laki perempuan sudah dipisahkan. Anak SD 10 tahun itu sudah bisa membedakan guru yang cantik sama yang kurang cantik Bu. Gitu kan? Ya. Bapak Ibu sekalian, 10 tahun harus sudah dipisahkan batasan auratnya. Kalau 1 sampai 7 tahun mereka justru main berbaur, boncengan apa, bareng gak apa-apa. Mereka memang waktu yang sangat butuh untuk mengenal perbedaan kelamin di antara mereka. Ya. Kita nggak terlalu panik ketika anak-anak segitu barangkali ya bergaul dengan lawan jenisnya, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah memasuki usia 10 tahun, farriquhum fil madoji, mereka sudah kenal batasan-batasan aurat. Ya, jamahin min Allah, umur segitu sudah mulai kita beri beban, latihan nyuci, latihan jemur, latihan cuci piring, latihan nyapu rumah. Ini mereka adalah tentara, ya. Puasa sudah mulai kita ajarkan kepada mereka sehingga mereka nanti menjadi terbiasa. Nah, barulah pada umur 15 sampai 21 perlakukan mereka sebagai sahabat.
Sahabat sudah gak bisa dibentak-bentak lagi Pak. 17 tahun kok baru kita ajari sholat, kemudian kita protes. Ustadz, anak saya kok bandel banget yang kelas 2 SMA, disuruh sholat gak mau. Oh, terlambat Pak. Anak segitu mau dipukul itu nangkis loh. Ditendang bales, badannya lebih besar. Ini kan kita sudah gak bisa lagi pakai kekerasan kepada anak-anak 17-an itu. Ini waktu mereka untuk diajak diskusi, dialog, musyawarah. Maka hati-hati memang memasuki anak umur 15. Sudah gak bisa dipukul lagi, sudah gak bisa dibentak-bentak lagi. Maka kita ingatkan anak-anak kami ya, begitu masuk usia 15 tahun, kami ingatkan, nak, kamu sekarang sudah punya buku catatan amal sendiri. Kalau di bawah 15 tahun kamu nakal, masih dipikul orang tua, kamu berbuat baik, pahalanya buat Abi. Tapi sekarang kamu sudah punya buku rekening sendiri. Kamu berbuat baik, pahalanya buat kamu. Kamu berbuat durhaka, naudzubillah meninggal dunia, hisabnya sudah berlaku kepada anak seusia kamu. Ya. Ini hati-hati Bu, anak-anak kita yang sudah umur 15, 3 SMP, 1 SMA, mereka sudah punya catatan amal sendiri. Gak bisa kita katakan masih kanak-kanak. Itu sudah dewasa. Artinya sudah syabab mereka ini, 15 tahun ke atas. Cuman kadang-kadang definisi balik di benak kita itu cuman wajib sholat sama wajib puasa. Padahal dalam Islam begitu dia sudah akil balik, bukan cuma wajib sholat, wajib puasa, tapi wajib haji, wajib umroh, wajib zakat. Bahkan perintah Nabi apa? Ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Kalau sudah mampu ya menikah. Jadi pernikahan pada zaman dulu mudah. Ali bin Abi Thalib itu menikah umur 15,5 tahun. Ya. Ibunda Fatimah waktu itu masih sekitar 12-an. Ya. Tapi itu kultur zaman dulu Pak. Tidak bisa disamakan ya dengan zaman sekarang, kecuali ada yang memang punya karakter istimewa. Bu, kalau ada anak muda umur 17 tahun sudah punya penghasilan 10 juta, sudah hafal 30 juz, sudah menghafal Riyadhus Shalihin, sudah menghafal babun nikah, artinya bab buyuk, bab nikah, bab ini sudah dia kuasai semuanya. Dia sudah jalan-jalan ke luar negeri, sudah haji umroh, ngelamar anak ibu yang umur 15 tahun, diterima gak Bu kira-kira Bu? Hah? Anak kita baru 1 SMA di pondok tapi sudah punya hafalan 10 juz misalnya, dilamar sama anak muda umur 17 tahun yang punya penghasilan 10 juta, sudah hafal 30 juz, sudah hafal Riyadhus Shalihin, sudah hafal ini itu dan sebagainya, sudah sangat dewasa sekali. Ya jangan ditolak Pak kalau kayak begini. Ya. Siapa yang berani menolak Alvin anaknya Arifin Ilham walaupun 17 tahun usianya? Rugi besar itu, begitu ya. Pernikahan dini dianjurkan, yang gak boleh itu pernikahan tergesa-gesa. Kalau 17 tahun kualitasnya kayak begitu, itu bukan pernikahan tergesa-gesa, itu pernikahan dini yang dianjurkan. Ya. Tapi umur 35 tahun masih pengangguran, gak punya hafalan, baca Quran belepotan, ya, belum mengerti hukum-hukum Islam, ditanya, kamu sudah nikah belum? Belum Pak. Ya, itu ada ahwat, ada ini tuh, ada perempuan belum nikah. Oh iya Pak, sekarang. Ini tergesa-gesa namanya. Gak punya modal, gak punya ilmu, gak punya persiapan, langsung pengen menikah. Tidak gara-gara 35 tahun itu dianggap sudah matang. Ya, jadi semua sangat tergantung dengan berapa modal, ya, ilmu, ya, yang kita miliki. Bapak Ibu jamaah yang muliakan Allah, umur-umur segini anak-anak kita sudah seperti sahabat, diskusi, dialog dan sebagainya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya tambahkan satu lagi, yaitu pada umur 22 sampai 28 atau 7 tahun keempat. Ini bukan dari yang dinisbatkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, tapi saya dapat dari satu tulisan Ustadz Anap Afifi, penulis buku Ayat-Ayat yang Disembelih tentang PKI itu ya. Beliau bercerita tentang 7 tahun keempat. Ada apa dengan 7 tahun keempat? Ini saya lihat di sini banyak anak-anak yang usianya 7 tahun keempat nih. Umur antara 21 sampai 28. Saya sampaikan pesan yang sangat penting ini. Umur-umur segini menjadi pondasi yang sangat menentukan untuk nasib dia di kemudian hari, ya.
kualitasnya sangat ditentukan pada 7 tahun keempat. Artinya begini, Bapak Ibu sekalian, kalau 7 tahun keempat pada umur 22 sampai 28, Anda sedang semangat-semangatnya mencari nafkah, bisnisnya sedang berkembang, belajarnya lagi serius-seriusnya, menempuh S2 bahkan S3, kemudian rumah tangga lagi semangat-semangatnya, betul-betul masih menikmati rumah tangga yang sangat indah, menikahnya umur 25-26, baru punya anak 1, lagi semangat-semangatnya itu Pak. Kalau itu yang terjadi, maka insya Allah sisa umurnya ke atas Anda akan melewati dengan penuh semangat dan banyak kebaikan. Tapi umur 28 lagi di PHK, baru putus cinta, cerai sama istrinya. Kalau ini yang dialami oleh anak muda, ini kalau tidak cepat-cepat memperbaiki keadaan, itu nanti move on-nya lama sekali Pak. Nah bapak-bapak bisa mundur ke belakang, ingat-ingat waktu umur 27-28 saya sedang apa ya. Nah kalau hari ini kita jadi baik, insya Allah kita akan ingat umur segitu kita sedang semangat-semangatnya. Nah ini buat anak-anak muda yang umurnya 22 sampai 28, tolong dijaga. Jangan sampai patah semangat, jangan sampai lagi stres, jangan depresi. Pokoknya kalau Anda sedang terpukul, jatuh, segera bangun, bangkit. Buat orang tua yang punya anak seusia begitu, dikawal. Jangan sampai mereka kemudian lagi terpuruk, bisnisnya lagi jatuh, belajarnya lagi gak semangat, rumah tangganya lagi cekcok. Ini harus dimotivasi betul, mereka harus bisa melewati jembatan ini dengan cara yang baik. Jangan sampai kemudian kecebur Pak. Kenapa? Ini yang sangat menentukan. Ya, jadi kita baca kisah-kisah orang besar di umur 22 sampai 28, itu masa-masa yang paling serius mereka jaga. Jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian pada usia semacam ini Rasul mengajari kita dengan satu hadis yang beliau sampaikan, alimu auladakum as-sibahah warimayah warukubal khail. Ajarkan anak kalian berkuda, memanah dan berenang ya. As-sibahah berenang, arimayah itu adalah memanah, warukubal khail menunggang kuda. Ya. Ini kelihatannya sederhana, cuman olahraga. Tapi ternyata kalau kita bawa filosofisnya di dalam kehidupan kita sekarang, 3 makna ini memiliki filosofis yang sangat luar biasa. Berkuda adalah skill of life, memberi keterampilan atau keahlian sebagai bekal hidup agar anak memiliki rasa percaya diri, jiwa kepemimpinan dan pengendalian diri yang baik. Buat anak-anak, buat Anda yang sedang menekuni latihan olahraga berkuda, bisa merasakan cita rasa ini ya. Yang kedua berenang, survival of life, mendidik anak agar semangat, tidak mudah menyerah dan tegar dalam menghadapi masalah. Kalau olahraganya jogging, kesel, itu leren Pak. Ya, saya mampir ngopi dulu gitu kan. Tapi berenang di tengah-tengah ya, kok Anda berpikir berhenti ya tenggelam. Ada kisah inspiratif, seorang profesor doktor berkunjung ke sebuah pedalaman, ketemu dengan anak muda, minta diajak jalan-jalan nyebrang pakai getek di tengah danau. Profesor ini dengan arogan memamerkan ilmunya. Anak muda, kamu jangan-jangan kamu punya ilmu tentang biologi nggak? Ngerti nggak kamu tentang biologi? Wah saya nggak ngerti Pak Prof, apa itu biologi? Waduh kamu nggak ngerti biologi, itu sepertiga kehidupan. Kalau kamu nggak ngerti kehidupan kamu sepertiga hilang. Atau kamu jangan-jangan ngerti ilmu fisika dan IPA? Apalagi itu, saya nggak tahu apa-apa. Waduh, itu sepertiga kehidupan artinya. Kamu kalau nggak ngerti, sepertiga kehidupan kamu hilang. Tapi jangan-jangan kamu jago matematika ya? Wah, saya nggak pinter itu kayak begitu hitung-hitungan. Waduh, matematika itu sepertiga kehidupan Mas. Kalau kamu nggak mengerti, kamu akan kehilangan semuanya nantinya. Tiba-tiba perahunya oleng Pak, goyang. Kata anak muda, Pak Prof, Bapak bisa berenang nggak? Waduh, saya nggak bisa. Wah, Bapak kehilangan seluruh kehidupan. Begitu ya. Kalah profesornya Pak. Makanya hadisnya berbunyi, alimu auladakumus sibaha qoblal kitabah. Ajarkan anak kalian itu berenang sebelum bisa nulis. Innahu ilam yaktub katabahu ghairuhu wa ilam yasbah lam yasbah ghairuhu. Anakmu kalau nggak bisa nulis bisa ditulisin orang. Tapi kalau nggak bisa berenang, nggak bisa direnangin orang Pak. Ya, ini berenang. Yang ketiga memanah, thinking of life, mengajarkan anak untuk membangun kemandirian berpikir, merencanakan masa depan dan menentukan target hidupnya. Ya, dan 3 olahraga ini
adalah sunnah yang bernilai pahala. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, salasun adkhalallahu jannah bisahmin wahid. Ada 3 orang yang masuk surga dengan 1 anak panah. Siapa? 1, soni'uhu yahtasibu fihil khair. Produsennya, pembuatnya yang membuat anak panah itu dia berharap kebaikan dari anak panah tadi. Yang kedua apa? Munabbiluhu, orang yang membawanya. Kalau bahasa sekarang itu nomor 1 produsen, nomor 2 adalah salesnya, distributornya, pembawanya yang menghubungkan antara produsen dengan end user, penggunanya. Yang ketiga adalah romi, ya, yang melemparkannya. Itu masuk surga dengan 1 anak panah. Artinya ada keutamaan yang sangat besar dalam berkuda, berenang dan memanah. Bapak Ibu sekalian, terakhir sebelum kita tutup kajian kita, saya sampaikan 1 pesan yang sangat berharga dari kisah sahabat Umar Ibn Khattab yang suatu saat dia kedatangan seorang bapak-bapak. Bapak-bapak ini jengkel, marah, emosi, kecewa dengan anak remajanya yang sangat nakal, gak bisa diatur, gak mengerti kewajiban, gak mengerti hak-hak orang tuanya. Semua ditumpahkan curhatnya sang bapak ini kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Umar hanya bisa mendengarkan sampai akhirnya anak tersebut dipanggil kepada Umar. Kesini wahai anak muda, kamukah anak yang tidak mengerti kewajibanmu dan tidak paham terhadap hak-hak orang tuamu? Umar marah dengan anak muda ini. Tapi anak muda ini kemudian beliau hanya bisa diam. Habis itu kemudian kembali bertanya kepada Umar, ya Amirul Mukminin, apakah yang memiliki hak itu cuman orang tua? Apakah anak tidak punya hak? Maka Umar mengatakan, anak juga punya hak. Apa haknya anak ya Amirul Mukminin? Kata Umar, haknya anak ada 3. Yang pertama, sebelum lahir ke dunia dipilihkan ibu yang terbaik. Yang kedua, ketika lahir maka diberi nama yang terbaik dan mengandung doa. Yang ketiga, setelah mumayyiz diberi pengetahuan, diajarkan tentang Islam, tentang Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Maka anak ini tiba-tiba mengatakan, ya Amirul Mukminin, saya gak dapat 3-tiganya. Loh kok bisa? Ya Amirul Mukminin, yang pertama bapak saya nemu ibu saya di pasar. Jadi lagi belanja, ngelihat ada akhwat, ya, ada perempuan begitu ya, dilihat cocok, bayar, bawa pulang. Jadi ibunya adalah seorang budak beragama Majusi penyembah api. Mungkin karena cantiknya, mungkin karena fisiknya, tanpa peduli dengan urusan agamanya. Kalau sekarang kira-kira nggak sengaja ketemu di terminal, nggak sengaja ada SMS nyasar, nggak sengaja ada inbox masuk ke tempat kita. Awalnya chatting, lalu jumpa darat, habis itu kemudian berlanjut tanpa mempedulikan kualitas akhlaknya, kualitas agamanya. Mereka sudah jatuh cinta, akhirnya memutuskan menikah tanpa memiliki ilmu sama sekali tentang pernikahan. Bapak Ibu sekalian, ini penting buat orang tua. Jadi nanti puncak kepercayaan anak kita kepada kita itu adalah pada saat mereka sudah memasuki usia dewasa. Nak, yang laki-laki, kamu sudah berumur 25 tahun. Kayaknya kamu sudah pantas untuk berumah tangga. Pekerjaan kamu sudah punya, ilmu sudah cukup. Kira-kira kamu pengen menikah dengan wanita seperti apa? Kalau anak kita mengatakan aku pengen nikah seperti dengan seorang akhwat yang kayak Umi, begitu ya. Itu berarti dulu bapaknya nggak salah milih, Pak. Berarti anak kagum betul dengan bapak dan ibunya. Sama anak gadis kita kalau kita tanya juga begitu. Umurnya sudah 23, Dok, kamu ini sudah lulus S1. Ya, kamu sudah hafal 15 juz. Kamu kayaknya sudah pantas untuk berumah tangga. Kamu pengen dicariin suami yang kayak apa? Kalau anak kita bilang aku pengen punya suami yang kayak Abi, berarti memang ibunya dulu gak salah terima, begitu ya. Bapak Ibu sekalian, yang kedua kata anak tadi, aku
diberi nama Ju'al. Tahu Ju'al Pak? Ju'al itu artinya undur-undur. Ini nama yang blas nggak keren sama sekali. Ya, minder anak tadi. Ibu bapak sekalian, ada kisah konon ya. Ini kisah inspirasi saja. Ada seorang anak laki-laki yang bernama Lempung. Dia dipanggil sama temannya lem, begitu ya. Dia minder oleh pamannya, kemudian diceritakan Lempung itu tanah liat itu kotor, jorok, tempat kotoran diinjek-injek dan sebagainya. Anak itu tumbuh dengan perasaan minder sekali, ya, nggak pede. Dia merasa nggak berharga, diinjak-injak, kotor, jorok dan sebagainya. Sampai suatu ketika gurunya, wali kelasnya menjelaskan kepada dia, "Nak, nama kamu Lempung. Lempung itu tanah. Tanah itu tempat tumbuh segala macam aneka pepohonan. Dari tanah dibuat aneka macam kerajinan. Tanah tempat berdiri bangunan yang sangat kuat. Tanah itu manfaatnya sangat besar." Wah, dijelaskan tentang keutamaan tanah. Tiba-tiba anak ini berubah pikirannya. Dia jadi lebih bergairah, dia lagi lebih semangat. Ternyata memang nama buat anak itu memiliki pengaruh yang sangat besar, Pak. Ya, anak saya sebagian besar nama sahabat, tapi ada satu yang bukan sahabat, bukan sahabiyah. Saya beri nama Hana, ya. Itu ketika kita bawa ke toko buku, semua milih yang namanya Zaid, yang namanya Mu'ad, yang namanya Mus'ab, yang namanya Usamah, yang namanya Salman, ya. Gua cari buku ada semua, buku cerita judulnya Salman, Zaid, Mu'ad, Mus'ab, Umair dan sebagainya. Giliran yang perempuan ini, ya, yang Fatimah sudah dapat. Bi, namaku mana? Ya. Dalam hati saya bilang sama istri, dulu ngasih nama kamu tuh Abi gara-gara baca novel masalahnya, gitu. Ada tokoh namanya seperti itu, jadi saya terinspirasi dari kisah itu. Yang lainnya kan inspirasi sahabat. Dia nangis Pak itu Pak, nggak dapat bukunya, ya. Yang namanya Al-Fatih bangga sekali itu, gitu kan? Baca ceritanya, ini aku dibawa ke sekolahnya, ini kisahku, begitu kan? Ya, silahkan ingat cerita Felix Xiao ketika menceritakan kok sampai anaknya dikasih nama Muhammad Al-Fatih 1453, gitu ya. Ada 1453-nya Pak. Kenapa? Ya, itu nanti kalau ditanya si anak bisa cerita panjang lebar 2 jam tentang sejarah 1453 itu. Sampai tukang bikin aktenya bingung, seumur hidup baru kali ini ada orang kok namanya 1453, begitu loh ya. Mungkin habis ini ada yang ngasih nama siapa 212, begitu ya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, yang ketiga, aku nggak diajari apa-apa ya Amirul Mukminin. Ibuku seorang majusi penyembah api, bagaimana bisa mengenalkan Islam kepadaku? Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, bapak-bapak jangan nanya, "Tat, sing wis kasep keliru gimana Tat?" Jangan nanya begitu Pak, ya. Kita yang pernah melewati hidup jahiliyah bersama-sama, ayo kita tobat bersama-sama. Karena ada beberapa jamaah pengajian itu ketika ngaji, istrinya nggak mau ikut ngaji, nggak mau pakai jilbab. Ketika pengajian melihat akhwat-akhwat, ada yang pakai jilbab besar, bahkan pakai cadar. Dia lapor kepada ustadznya, "Ustadz, tolong anak cariin istri Ustadz, yang sudah hafidhoh, yang bercadar, yang ini. Istri anak habisnya nggak mau untuk berjilbab, begini dan sebagainya." Oh, ini keliru. Dulu maksiat bareng-bareng, tobatnya sendirian, ya. Ini tidak adil yang seperti ini. Maka ketika kita dulu jahiliyah bersama, hari ini kita menempuh hidayah pun dengan cara bersama-sama. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, demikian kajian kita yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ustadz Abu Fatihah